memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah, dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam kongres demi hukum menjadi ketua umum. Jadi seluruh suara yang sah, bila dia melebihi setengah plus satu, baru dia secara hukum sah. Jadi bukan Mas Julius 1190 kemudian yang menghasilkan kembali pasal 21 ya. Jadi nanti silakan kalau memang ada perbedaan kesimpulan masing-masing, tidak harus sama. Kita bertanya begini, jawabannya harus begini, tidak begini. Saksi juga begitu. Jawab apa adanya. Tahu yang saksi mau ada pertanyaan soal kesimpulan kami juga akan menilai nanti bahwa kesimpulan begini kami akan menilai membaca dengan dasar dalam ruang seterusnya. Silakan lanjut. Dalam jumlah pemilihan yang dilaksanakan dalam kongres kemarin, apakah kertas suara yang digunakan melebihi, saya ulangi, apakah jumlah surat-suara yang terpakai melebihi dari 1492 yang merupakan total dari suara yang akan dipakai? Dari awal sudah saya sampaikan, surat yang disediakan 492 itu sudah berkurang dan jadi yang tidak terpakai 320, ya kan? 320 dari surat yang terverifikasi, surat yang disiapkan kan dari 5.000 dikurang 580, dari 508 jadi 492. ya. Setelah itu dibagikan kepada peserta, masih ada sisa 320. tidak terdistribusi. Saya saksi yang itu. 320. Setelah 320 itu kita hitung lagi, suaranya tidak ada, kertasnya tidak ada 320 itu. Iya. Ingin memaksakan. Sudah dipilih tapi belum pernah dilantik di dalam kongres. Saya tidak tahu. Harusnya mereka dilantik dari saat ini. Nanti langsung di ini. Ya, MKP. Tapi menurut saya sih kalau dilantik Memang tidak dilantik. Apakah apabila MKP tidak dilantik, terus ketua umum dilantik, apakah dalam sebuah kongres menjadi tidak sah? Saya kan sudah bilang Kok kongres 50+1-nya betul lebih. Bukan, maksudnya begini, dalam sebuah kongres kan dipilih dua, ketum dan MKP, ya, dalam satu kongres. Sekarang hasil kongresnya, ya, MKP-nya tidak dilantik, ketumnya dilantik. Apakah ini menjadi kongres ini jadi batal? Saya tidak bisa bilang itu batal karena menurut saya juga kongres sampai saat ini itu belum berakhir. Nah, Kongres belum berakhir sampai sekarang. Jangan dipilih, direncanakan dua, pemilihan ketum dan pemilihan MKP. menurut saksinya seperti itu. Makasih. Maunya saksi dan sah atau tidak Iya. tidak berarti kan begitu. Tapi jawabannya si saksi seperti itu. Karena menurut keyakinan saya kongres itu belum berakhir. Ya, jadi dimungkinkan nggak hanya pemilihan hanya satu saja, misalnya MKP saja yang dipilih. Ya kalau itu teknisnya seperti apa nantinya? Karena mereka sudah terpilih tapi belum dilantik, mungkin dilakukan KRB. Begitu. iya. Ada tambahan pertanyaan. Saya Pertanyaan jangan tolong dihadirkan lagi UID 4012. UID 4012.
tadi saksi ada di situ. Pertanyaannya adalah, apakah itu pada saat setelah penetapan dan persetujuan sidang terkait dengan terpilihnya seseorang, atau sebelumnya penghitungan surat suara, atau pada saat penghitungan surat suara? Sebelumnya. Jadi itu tadi saksi ada itu data itu sebelum ya. Berapa itu tadi? 40-12. Karena semua penghitungan saya sudah pakai dari dulu pos. Oke. Sebelum perhitungan suara. Nah, mohon diperlihatkan bukti P15.2 video tentang surat suara yang sudah beredar pada saat antrian. P15.2. Belum. Saudara saksi melihat di situ ada kartu, itu kartu apa ya? Itu surat suara. Itu surat suara. Ya. Apa? Apa surat suara? Itu surat suara ya? Ya. Surat suara. Apakah itu melihat apakah itu sudah sesuai prosedur untuk mendapatkan surat suara dari pintu ke SOP-nya. berdasarkan SOP itu? Tidak. Tidak. Apakah itu mudah bagi orang lain untuk mendapatkan surat suara? Sudah, karena berdasarkan seperti saya awal sampaikan tadi, saya katakan bahwa untuk mendapatkan suara itu cukup berdasarkan siapa nomor dan akhirnya. Seharusnya surat suara itu dibagikan setiap peserta hadir ke depan ke meja dikasih surat suara. Tapi kalau melihat gambar ini kan tidak, surat suara itu beredar, dilempar-lempar ke belakang. Nah kebetulan saya yang sampai ke meja, saya dapat. Jadi tata urutan itu memang amburadul, sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan waktu kita technical meeting dengan panitia, baik OC dan SC dan panitia pemilihan itu ada di hotel di Jakarta Utara. Technical meeting seperti itu, tapi kenyataannya harusnya kan setiap orang dapat di meja yang dimana disiapkan itu dibagi satu-satu. Saudara saksi, tadi kan dikatakan soal presidium sidang. Nah, apakah pada saat kongres setelah berakhirnya ketua umum demisioner itu yang memegang kekuasaan, apakah ada di presidium sidang atau tetap di anggota? Pada saat ketua umum demisioner, apakah kekuasaan kongres itu berada di presidium sidang dengan persetujuan anggota atau tetap atau hanya di presidium? Begitu ketua umum demisioner, kekuasaan tertinggi itu ada di anggota. Di anggota. Di anggota. Presidium itu hanya sebagai mengatur lalu lintas saja. Nah, saudara saksi, ini terkait dengan pasal 14